Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Dan untuk mengkonfirmasi langsung terkait pembagian sembako, saat ini sudah bergabung bersama kami Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Selamat sore Pak Rusli. Sore Mbak. Pak Rusli, saya meminta tanggapan Anda dilaporkan oleh warga Anda sendiri karena menyebabkan kerumunan saat pembagian sembako di tengah himbauan pemerintah pusat untuk physical distancing. Ya, terima kasih Mbak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga kaget ketika ada saudara saya, keluarga saya dari Jawa Barat menelpon saya bahwa mereka membaca di Detikcom bahwa Gubernur dilaporkan oleh seorang ke Polda karena melanggar dan bagi-bagi sembako. Perlu saya jelaskan bahwa memang kami sudah jadwalkan pada tanggal 7 April sore kita akan bagi-bagi sembako bagi tukang bentor. Karena tukang bentor ini sudah mengeluh ke saya, Pak Gubernur, gimana kami? Ini anak sekolah, sudah sekolah di rumah. Para tukang kantor juga di kantor-kantor semua sudah di rumah, bekerja di rumah. Kami tidak punya pendapatan lagi. Akhirnya kita putuskan hari Senin Selasa untuk membagikan kepada tukang bentor yang mangkal di Kota Gorontalo dulu, selain itu. Akhirnya kami sudah setting yang benar bahwa tukang bentor itu kurang lebih 1.520 tukang bentor di 56 pangkalan. Kita sudah harinya itu, hari sebelumnya, kita sudah bagi-bagi kupon kepada mereka dan mereka diharapkan tidak lagi datang ke tempat saya. Saya dan timnya akan datang. Ternyata baru titik pertama itu sudah mulai muncul orang-orang. Titik kedua apalagi, akhirnya saya berhentikan karena mereka sudah tidak bisa kendalikan lagi. Baik yang pegang kupon maupun tidak pegang kupon, termasuk ibu rumah tangga, bapak-bapak, semua sudah menyerbu ke halaman rumah dinas gubernur. Nah ini yang terjadi. Sehingga saya baca dan ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di grup. Apa Gubernur kenapa dilaporkan? Saya juga belum tahu. Tetapi ada informasi dari kepolisian Gorontalo Polda bahwa Pak Gubernur ada oknum yang melaporkan Bapak karena begini-begini. Saya bilang saya hadapi. Kapan saya diundang, kapan saya datang, saya akan klarifikasi. Dan saya katakan kepada teman-teman masyarakat, kalaupun toh saya disalahkan dan harus masuk penjara, saya ikhlas demi rakyat Gorontalo. Saya ikhlas. Mau dihukum berapa tahun pun saya, kalau memang salah, saya akan tanggung dosa saya dan masyarakatnya itu harus terlindungi. Dan yang kita bagi-bagi ini sudah jelas sekali. Coba ditelusuri apakah kita sengaja atau tidak. Ini tidak di luar kontrol saya. Di luar kontrol kita semua panitia itu, sehingga masyarakat tidak diundang pun langsung menyerbu ke titik kedua. Titik pertama aman, titik kedua sudah nggak aman. Akhirnya ke 56 lokasi tempat mangkalnya bentor saya stopkan dan saya lanjutkan besoknya. Baik. Nah besoknya saya menuangkan mereka yang bawa kupon yang sudah ada kupon tidak usah datang ke kantor Perindak, langsung menitipkan kepada ketua tim pangkalan masing-masing untuk diambil dan dibagi-bagikan kepada mereka di rumah. Baik, Pak Rusli, kita tahu niatnya baik, tapi mengapa tidak dilakukan dengan metode lain agar tidak terjadi kerumunan, misalkan dengan didata kemudian sembakonya ini diantarkan langsung ke rumah warga yang terdampak begitu virus corona ini? Kami sudah atur Mbak, di 56 titik itu masing-masing ada koordinatornya. Di 56 titik itu jumlah kumpulan itu 1.520. Kan sudah berikan kupon ke masing-masing titik. Saya akan datangi simbolis 123 sambil menjelaskan tentang virus corona itu apa, pencegahannya seperti apa, menjaga jarak, pakai masker, dan lainnya saya gunakan untuk edukasi. Tetapi pada saat di titik kedua itu masyarakat sudah berkerumun dan tidak bisa dikendalikan lagi, sehingga saya hentikan. Dan juga sudah waktu maghrib. Itu jadi tidak ada unsur kesengajaan. Kami sudah tes setting di awal dan sudah diumumkan juga kepada para pengemudi bentor maupun perwakilan yang mereka yang ada. Nggak usah datang lagi, saya yang datang, gitu Mbak. Pak, tadi Bapak menyebutkan bahwa bentor ini ada 1.520 orang. Apakah Bapak menyadari dengan membagikan sembako ini akan menyebabkan kerumunan, Pak? Memang tidak ada perkiraan kita ke sana, kita juga kecolongan karena namanya masyarakat. Sekarang masyarakat sangat butuh dengan bantuan-bantuan seperti ini di mana saja, bukan hanya di Gorontalo. Nah, karena kami melihat situasi tidak bisa dikendalikan lagi, maka kita rubah bahwa setiap pangkalan yang sudah pegang kupon mulai besoknya hari Rabu dan Kamis itu mengambil langsung. Dan ini akan kami lakukan terus-menerus. Karena memang kami sudah siapkan anggaran lewat APBD untuk pembagian sembako.
bagi masyarakat terdampak dengan COVID-19 ini. Sudah sangat jelas protapnya semua. Tetapi ya itulah masyarakat. Setiap dapat bantuan pasti mereka berkerumun dan susah dikanalisir. Kami sudah roba, Mbak. Tapi Bapak ini dianggap melanggar undang-undang kekarantinaan, Pak, di saat pandemi corona ini, kemudian juga dianggap tidak menuruti imbauan pemerintah untuk physical distancing dengan pembagian sembako ini, Pak. Saya sangat menyadari, sangat tahu aturan. Saya juga sudah umumkan kepada masyarakat dan saya sangat melarang orang berkumpul. Tapi pada saat itu situasi memang tidak bisa dikondisikan, dikendalikan seperti ini. Saya juga dilapor masalah karantinaan. Ya saya akan hadapi dengan tim hukum saya. Kenapa? Karena pada tanggal 9 malam itu saya ditelepon oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Kami lagi sholat maghrib. Setelah itu saya dapat telepon bahwa katanya Pak Gubernur mohon maaf ternyata yang kita kirim kemarin yang positif ke rapid test hasil swabnya positif. Hari itu juga jam 8 malam saya undang teman-teman Forkopimda, 2 orang bupati yang dekat-dekat yang hadir dan wali kota. Kami putuskan malam hari itu juga kita akan siapkan karantina di Mes Haji. Jam 11 malam kami punya semua persiapan. Hari Jumat itu harus sudah masuk. Dari 181 orang yang jamaah tablik yang ikut kedua itu harus kita putuskan di forum Forkopimda harus masuk di karantina. Nah ini juga saya laporkan katanya ada kejahatan kemanusiaan. Saya akan hadapi semua. Karena tujuan kami yang baik dan itu diputuskan lewat forum Forkopimda. Semua punya usul, akhirnya kita satu kesimpulan bahwa rakyatnya harus kita lindungi dan salah satunya harus dikarantina untuk mendeteksi apakah mereka positif atau negatif. Alhamdulillah hasilnya dari 182 itu hanya 4 yang positif. Dan sekarang yang negatif kami sudah kembalikan lagi ke rumah masing-masing. Gitu, Mbak. Pak, dengan sudah kejadian seperti ini, Pak, adanya kerumunan saat pembagian sembako, apakah nanti tetap akan dilanjutkan, Pak, pembagian sembako kepada warga ini? Pembagiannya akhirnya kami sepakati bahwa contohnya di satu kelurahan di situ ada tukang bentor 100. Nah 100 orang itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi 60 orang dan 40 orang itu menjadi tanggung jawabnya kabupaten kota. 40 orang jadi 60-40. Yang 60 itu kami sudah transfer minggu lalu atau minggu kemarin ke masing-masing kabupaten kota untuk diadakan sembako oleh kabupaten kota dan lebih efektif lagi. Itu sembako ditaruh di posko atau di kantor lurah atau desa dan masyarakat yang mendapatkan itu mendapatkan kupon dan datang tidak bergerombol tiap hari untuk mengambil itu. Sudah diatur, Mbak. Dengan kejadian ini kita ambil hikmahnya. Jadi tidak akan lagi dikumpulkan di suatu tempat begitu ya Pak ya, agar tidak terjadi kerumunan. Iya. Tadi juga dan kemarin saya melakukan pembagian sembako kepada kemarin itu ke 1.000 orang, tadi juga 1.000 orang termasuk makanan siap saji. Kami sampaikan bahwa biarkan tim kami, orang kami yang datang ke rumah-rumah untuk menyampaikan sembakonya maupun makanan siap saji ke masyarakat. Berupa bantuan-bantuan lainnya juga. Jadi sembako dibagikan ke rumah-rumah warga begitu ya Pak ya, yang dianggap berhak untuk menerima. Ya, dan kita ada kuponnya. Jadi mohon maaf jika tidak semua masyarakat yang menerimanya, kami khususkan kepada masyarakat yang betul-betul terdampak. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang tukang cuci, tukang gunting rambut, tukang salon, buruh bangunan, buruh pelabuhan, pelabuhan udara, pelabuhan laut. Semua tukang bentor itu kami sudah minta datanya dari kabupaten kota, camat, desa, dan dusun. Harus memberikan data yang tepat, yang pas, yang tidak mengada-ngada, agar tidak double pembagian sembakonya. Baik. Terima kasih Pak Rusli Habibie sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.